Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Isbayu Setiawan. Saya berasal dari SDN 1 Banjararum, yaitu mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan ketiga di LPTK UIN Malang. Saya akan mempersembahkan video saya yang berjudul Mari Mengkaji Surat At-Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Apakah hari ini kalian sehat semuanya? Sehat. Tadi sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ada. Oh ya, nanti kalau istirahat nanti kalian harus makan ya. Tadi mandi semuanya apa tidak ini? Mandi sendiri apa dimandikan orang tua? Mandi sendiri karena kalian sudah dewasa. Baik, sebelum pelajaran saya mulai, saya akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang pertama Akbar Akmalul Revaldi, Aldrian Satya, Alia Rakila, Alvin Nizar, Azuma, Azam, David, Iqbal Fatih, Muhammad Mirza, Muhammad Fatih, Nada Aska, Novira, Safa Zara, Salwa Gasani, Novita Cahya Khalifa. Enggak ada. Oh iya. Anak-anak, sekarang kalian buka bukunya untuk di surat At-Tin, yaitu pada halaman 83. Pada halaman 83 kalian buka, di situ ada surat At-Tin. Udah ketemu? Surat At-Tin ya. Apakah kalian sudah paham apakah At-Tin itu? At-Tin adalah nama dari sebuah buah, yaitu yang dinamakan buah tin.
Apakah kalian sudah pernah mendengar bacaan surat At-Tin? Sudah pernah ya? Dulu waktu kalian kelas 3 itu ada juga ya. Biasanya disuruh untuk menghafal surat-surat pendek ya. Jadi coba sekarang dibuka itu, di situ ada surat At-Tin. Coba dibaca bersama-sama ya surat At-Tin. Itu adalah surat At-Tin. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat ya. Jadi di sini At-Tin adalah surat At-Tin terdiri dari 8 ayat termasuk urutan yang ke-95 dari Al-Qur'an ya. Surat At-Tin menerapkan kekuatan Allah dalam menciptakan ya, penciptaan dan bagaimana manusia bertanggung jawab atas pilihannya ya. Yang kedua yaitu konteks surat At-Tin ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, surat At-Tin diturunkan pada masa awal dakwah Nabi Muhammad saat menghadapi banyak tantangan dan penentangan ya. Jadi surat ini menegaskan keesaan Allah dan pentingnya beriman ya. Jadi surat At-Tin itu yang itu. Yang kedua konteks sosial. Surat At-Tin diwahyukan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah ya, yang menyembah berhala. Surat ini membawa pesan tentang akidah dan moral yang benar ya. Jadi saat itu bangsa Arab itu dijuluki sebagai bangsa jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Bangsa kebodohan atau bangsa menyembah berhala. Kenapa kok dinamakan jahiliyah? Orangnya apakah bodoh? Tidak ya. Pada waktu itu bangsa Arab itu dinamakan jahiliyah karena kebodohannya menyembah berhala. Kalau orangnya itu pintar semuanya ya. Makna historis surat At-Tin membawa makna historis yang mendalam, yaitu mengingatkan kita tentang pentingnya berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan ya. Lanjut, nah, manusia yang dibimbing dan yang tersesat ya. Manusia yang dibimbing adalah mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi manusia yang dibimbing itu. Terus manusia yang tersesat bagaimana? Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran dan memilih jalan kesesatan, atau kalau dalam Islam adalah musyrik, menyembah berhala, menyembah selain Allah ya. Yang selanjutnya itu konsekuensi dari pilihan. Satu, pahala bagi orang yang beriman ya. Jadi isi dari surat At-Tin ini adalah yang pertama yaitu pahala bagi orang yang beriman. Allah menjadikan surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh ya. Yang kedua, azab bagi orang kafir. Jadi mereka yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, maka itu dinamakan kafir ya. Nah, tujuan surat At-Tin meningkatkan kekuatan Allah dan tanggung jawab kita ya. Jadi surat At-Tin itu tidak membahas tentang apa? Tentang buah tin saja ya. Ya, di situ pokok utamanya adalah tentang keimanan kepada Allah ya. Jadi surat At-Tin itu tidak membahas tentang buah. Di situ ada 2 buah, watini was zaitun, yaitu buah tin dan buah zaitun ya. Buah At-Tin itu banyak manfaatnya dan buah zaitun itu juga banyak manfaatnya. Sudah pernah melihat buah tin? Sudah pernah apa belum? Belum.
Ada yang sudah, yang belum. Kalau buah zaitun? Belum. Belum juga. Belum pernah. Kalau minyak nih. Oh, minyak zaitun. Ngerti ya? Ya, yang kedua yaitu motivasi surat ini mendorong kita untuk merenungkan makna hidup dan tujuan kita. Ya, jadi makna hidup kita itu apa? Ya. Jadi kita diciptakan Allah itu untuk beribadah. Kalian hidup di dunia ini itu tujuannya apa yang pertama? Nomor satu adalah untuk beribadah. Ya, jadi di dalam surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi saya atau Allah berkata, saya tidak menciptakan manusia wa ma khalaqtul jinna, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya, jadi semua yang kamu lakukan itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya apa? Sekolah, ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, kalian itu niat ke sekolah untuk mencari ilmu, ya, untuk beribadah, ya. Nah, kehebatan penciptaan manusia. Fi ahsani taqwim, sebagus. Jadi manusia itu diciptakan di dalam surat At-Tin itu fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya menciptakan manusia. Kehebatan penciptaan manusia yang pertama yaitu kalian itu ingat ya. Jadi yang pertama itu dari tetesan sperma, ya. Jadi Allah menciptakan kalian itu dari tetesan sperma. Yang kedua campuran darah, yaitu yang dinamakan segumpal darah nanti kalian. Segumpal darah itu nanti kalian menjadi janin, ya. Kira-kira orang biasa bisa menciptakan manusia sendiri apa tidak? Tidak bisa. Paling hebat itu menciptakan robot, ya. Itu terbatas, ya. Robot itu tidak diisi dengan aliran darah, ya, tetapi dengan bantuan listrik, ya. Jadi seumpama manusia bisa menciptakan manusia, berarti dia hebat, bisa mengalahkan Allah. Tetapi manusia itu sangat terbatas kehebatannya, ya. Jadi ilmu Allah itu, kamu ngerti lautan, ya, lautan sebesar itu, ilmu Allah itu sebesar lautan. Yang diterapkan di dunia itu cuma satu tetes saja, ya, cuma satu tetes saja yang ditaruh di dunia untuk semuanya ini. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, bagaikanlah lautan, ya. Yang ketiga itu kehebatan Allah, yaitu tadi, ya. Jadi Allah itu menciptakan kalian dalam bentuk yang sempurna, ya. Ada hidungnya, ada matanya, ada telinga, ada mulut, ya. Jadi semuanya itu diciptakan dengan sempurna dan juga ada keterbatasannya, ya. Jadi manusia kalau nggak dibatasi berbahaya. Bayangkan kalau rambut itu tidak terbatas bisa dipotong, Mas Yan, ya. Kuku juga terbatas bisa dipotong. Bayangkan kalau hidungmu nggak dibatasi atau gigimu nggak dibatasi, tumbuh terus panjang sekitar 10 cm, kamu sudah bingung kamu, ya. Jadi setiap panjang kamu harus ke dokter gigi untuk memotong gigimu, ya. Untung yang dipanjangkan Allah itu yang bisa terjangkau, seperti rambut, kuku, ya, itu bisa terjangkau, ya. Jadi bisa masih dipotong. Andaikan semuanya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh Allah, maka kalian sendiri yang repot, ya. Bayangkan gigi sampai tumbuh 10 cm atas dan bawah. Ayo, setiap mau makan kalian harus ke dokter gigi untuk memotong gigi kalian. Terus hidung juga. Hidung kalian mulai lahir sampai nanti meninggal tetap kayak segini, ya. Nggak akan panjang, nggak akan membesar, ya. Ngerti? Ya, itu adalah kehebatan Allah menciptakan manusia. Setelah itu lah baru kita akan meninggalkan dunia, ya. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalian itu diciptakan dari segumpal darah, tetapi pada dasarnya manusia itu diciptakan yang pertama kali adalah Nabi Adam. Itu diambilkan dari tanah liat, ya.
Jadi kita berasal dari tanah dan nanti kita itu kembali ke tanah. Apa buktinya kalau kita berasal dari tanah? Apa yang kalian makan itu pasti berasal dari tanah. Iya apa enggak? Padi ditanam di tanah. Terus akhirnya bisa menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Itu kalian makan, ya. Jadi yang berasal dari tanah itu yang kalian konsumsi. Ya. Setelah kalian kembali ke tanah lagi, ya itu ada menjelang hari perhitungan, ya. Jadi hidup di dunia setelah itu ada kematian. Setelah meninggal, apakah kita meninggal atau hidup lagi? Apakah kita hidup lagi? Tidak. Ada kehidupan yang kedua, yaitu di alam barzah, ya. Jadi jasad kalian ini yang meninggal, tapi roh kalian itu tetap hidup, ya. Jadi kita hidup di dunia itu memiliki dua, ada roh, ada jasad kalian. Ketika kalian nanti meninggal, maka yang meninggal hanyalah jasadnya saja. Tapi roh kalian tetap hidup, makanya ada alam kubur atau alam barzah setelah kematian, ya. Ya, nanti setelah semuanya meninggal maka ada yang namanya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang mana seluruh manusia hancur, ya. Setelah hancur semuanya meninggal maka ada yang namanya hari kebangkitan. Ya, jadi hari kebangkitan itu nanti semuanya yang setelah meninggal itu dibangkitkan lagi. Ada yang terakhir yaitu hari perhitungan. Setiap manusia nanti akan dihitung amalnya, mulai kalian dari lahir sampai meninggal itu kalian dihitung. Kalian selama hidup itu banyak baik apa banyak buruknya. Ya, tapi jangan khawatir, kita adalah umat Nabi Muhammad, maka kita akan kelak insya Allah akan diberi syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat adalah pertolongan, ya. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sudah beres, tidak akan dihitung kalian, ya. Kalau hari perhitungan kalian mulai sholat umur berapa sampai kalian meninggal dunia itu dihitung sholatmu, ya. Karena kunci utama yang pertama adalah sholat. Jika sholat kalian bagus maka kalian akan lolos, ya. Itu adalah hari perhitungan namanya. Nah, ini penerapan makna surat Latin, yaitu yang pertama merenungkan kekuatan Allah, yang kedua memilih jalan kebaikan, yang ketiga meningkatkan amal soleh. Yang ketiga ini yang penting, ya, bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu meningkatkan amal soleh. Baik anak-anak, di sini sudah ada tugas. Ini nanti kalian kerjakan per kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakan kalian maju untuk mempresentasikan perwakilan, ya. Jadi satu kelompok satu anak, ya. Sudah dapat semuanya? Nah, sekarang coba kerjakan. Di situ sudah ada tugasnya.
tugasnya sudah selesai? Nah, untuk kelompok 1 dan 2 maju ke depan dipresentasikan. Itu perwakilan kelompok 1 siapa yang maju? Siapa? Yuk, berdua bareng-bareng. Azam untuk kelompok 2 yang perempuan? Ya, maju. Jadi coba presentasikan tadi yang kalian kerjakan. Ayo kelompok 1 dulu. Itu dipresentasikan. Dibaca. Jadi contohnya watini. Terus diuraikan, terus hukum bacanya apa? Ini dari kelompok 1. Watini dibaca watin. Uraian Hukum bacaan langsung. hukum bacaan alif lam syamsiah. Tidak alif tidak dibaca. Ya, yang nomor 2. Kenal insan. Hukum bacaannya. Iqfa hakiki. Ketiga ajarun khair. Izan halai. Ya, baik, sekarang kelompok 2. Ini dari kelompok 2. Waktu di sini artinya demi Gunung Sinai. Fi ahsani taqwim artinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Illal ladina amanu artinya kecuali orang-orang yang beriman. Ya, sudah selesai. Buat tepuk tangan buat teman-teman kalian. Pelajarannya sudah selesai. Semoga pelajaran yang tadi bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, sebelum saya akhiri pelajaran, maka mari kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya, maju. Kita duduk siap gerak. Berdoa sesudah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.